dulu. Baik, eh, pada pertemuan yang kedua untuk mata kuliah Anusus Al-Adab ya, kita akan masuk kepada tema atau pengenalan terkait tentang apa sih yang dimaksud dengan Anusus Al-Adab gitu ya. Nah, eh, tadi RPS-nya itu belum bisa saya bagikan karena memang sedang dalam proses dikumpulkan di jurusan BSA gitu ya. Nanti untuk diotorisasi oleh pejabat pimpinan di BSA, oleh Kajur dan Sekjurnya. Setelah itu, setelah diotorisasi baru bisa saya bagikan RPS tersebut untuk dijadikan sebagai panduan kalian dalam perkuliahan mata kuliah Nusus Al-Adab ini selama 1 semester ke depan, begitu ya. Em, ini ada berapa orang yang hadir? Sudah 16 ya. 16 orang yang hadir. Insya Allah nanti eh, absensinya terakhir ya. Menjelang penutupan, selesai perkuliahan kita baru absensi. Nah, Alhamdulillah ini perkuliahan pada hari ini seterusnya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu ya. Tadinya kan harusnya hari Jumat ya. Harusnya hari Jumat dimajukan ke hari Rabu pukul 10.15 ya. Pukul 10.15 sampai dengan 11.45 kalau sesuai jadwalnya seperti itu. Baik, izin saya mau men-share materi. Bentar lagi loading ini. Baik, apakah sudah mulai terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Bentar, kok ininya. Baik, pada mata kuliah Anusus Al-Adabiyah ini ya, kita sebagaimana sudah disampaikan, nanti kita ada kurang lebih 16 kali pertemuan ya, 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan itu adalah materi dan 2 pertemuannya itu adalah UTS dan juga UAS. Jadi untuk awal-awal ini tujuan dari pembelajaran ini harus dipahami secara detail dan secara komprehensif ya, agar kalian itu memahami konteks terkait tentang teks sastra ya. Kalau bahasa Indonesianya teks sastra. Jadi teks sastra itu tentunya berbeda dengan teks-teks pada umumnya ya, teks-teks religi, teks-teks sastra, teks-teks non sastra. Nah, itu ada apa pengertiannya sendiri-sendiri. Jadi di sini kita dituntut ya untuk bisa memahami bagaimana bentuk daripada teks al-adabiyah, teks daripada sastra itu sendiri. Nah, di sini ya sudah berubah ya slide-nya di layar kalian.
Sudah, Ibu. Ada ya. Oke, di sini ada yang namanya takrib al-adab ya. Takrib al-adab ini saya rasa tidak terlalu asing ya karena memang pada semester sebelumnya pada semester 1 gitu ya. Kalian sudah mendapatkan mata kuliah terkait tentang al-madkhal ila ilmil adab. Nah, itu sudah dijelaskan terkait apa sih makna kata adab, ya. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa takrif al-adab atau pengertian daripada istilah sastra itu adalah al-adabu huwa naun min anwa'it ta'bir anidzati wal hajati wal masyair wa afkaril insan wa alamihi wa amalihi wa tatalla'atihi, ya. Wa yumkinu ta'bir anizzati wa sabbal ahasis wal afkar al wijdaniyah fi qawalib mukhtalifa minan nusus al adabiyah mislul kisah wal riwayah wal maqalah al adabiyah wa ghairuha. Nah, di sini dijelaskan bahwa makna pengertian daripada kata al-adab itu merupakan nau'un min anwa'it takbir. Jadi dia merupakan bagian daripada takbir. Apa itu takbir? Takbir itu artinya wujud ekspresi, ya. Jadi bagaimana cara kita mengungkapkan, bagaimana cara kita mengeksplor apa yang dirasa itu namanya takbir, mengungkapkan, pengungkapan. Salah satu jenis pengungkapan bagaimana kita mengungkapkan anizat, azati. Nah, di dalam apa namanya? eh, di dalam slideshow ini ya, itu sudah saya berikan petunjuk agar kalian mudah memahami teks ini. Itu ada di bawahnya ya. Di sini nih paling bawah tuh di slide 12 ya. Nanti akan saya bagikan ini slide-nya. Nah, di situ ada beberapa kata yang perlu kalian hafalkan dan kalian pahami gitu ya. Azat. Di situ azat apa artinya azat? Azatun. Apa artinya azatun? Ekspresi diri. Ekspresi diri. Tahu ya? Ekspresi diri tahu maksudnya? Apa itu ekspresi diri? Ada yang paham apa itu ekspresi diri? Menyampaikan pikiran, Ibu. Ya, menyampaikan pikiran bisa. Selain itu, Menyampaikan perasaan Ibu. menyampaikan perasaan bisa ya. Jadi ekspresi diri itu adalah lebih kepada konteks keleluasaan. Ya, di mana kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasa, apa yang mau kita ungkapkan. Nah, wujud daripada ekspresi diri pada setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang bisa mengekspresikan lewat tarian, ada yang bisa mengekspresikan lewat tulisan, ada yang bisa mengekspresikan perasaannya lewat puisi, ada yang bisa mengekspresikan perasaannya lewat nyanyian dan lain sebagainya. Ya, ada juga yang bisa mengekspresikan perasaannya dengan beberes, bisa. Ada juga ya beberes rumah itu bagian daripada ekspresi diri, gitu ya. Jadi kalau kita bicara konteks sastra itu adalah ya bagian daripada pengungkapan ekspresi diri. Wal hajat itu adalah kebutuhan karena memang bagaimana kita mengekspresikan itu kan itu adalah salah satu kebutuhan diri gitu ya. Orang yang tidak bisa mengekspresikan diri dia sendiri itu maka akan terkukung, akan merasa apa ya kayak tersumbat gitu ya, inspirasi dan aspirasinya tuh tersumbat. Jadi memang kita harus ada media untuk kita apa namanya bisa mengekspresikan diri kita gitu ya. Wal masyair itu lebih kepada perasaan, gejolak gejolak rasa, gejolak hati gitu ya. Al masyair wal afkar al insan itu adalah pola pikir atau ide-ide.
Ketika kita punya ide kan kita akan merealisasikannya dalam bentuk yang tadi sudah saya sebutkan. Nyanyian, tarian, puisi, dan lain sebagainya. Wa alamihi wa amalihi wa tatalla'atihi. Nah, di sini ada yang menarik kata-kata alam. Alam wa amal. Tahu ya? Alam wa amal tahu? Apa itu alam? Alamun wa amalun. Itu adalah sebuah kata yang se, hampir serupa, hanya apa susunan katanya aja ada alif, ada mim, ada lam. Yang satunya juga alif, lam sama mim. Tetapi susunan katanya itu dia berbeda. Misalnya yang pertama alam dulu, yang kedua amal dulu. Ya. Apakah ada yang tahu itu apa artinya? Alamahu wa amalihi. Ya. Ada yang paham? Barangkali masih ingat? Ini seingat saya pernah menjelaskannya pada mata kuliah Al-Madkhal ila Ilmil Adab, kalau ada yang masih ingat. Ada? Enggak, Lupa? Ibu. Lupa. Lupa, Bu. Lupa ya. Jadi alam itu tuh artinya penderitaan, kesakitan, kemalangan gitu ya. Jadi pakai kata alam. Sedangkan amal itu artinya kebalikan dari sebuah penderitaan, artinya kesenangan, cita-cita, harapan gitu. Jadi itu bisa dicatat ya sebagai sebuah kosakata yang unik dan merupakan kebalikan atau atadot. Atadot itu antonim ya, diddu kalimah. Jadi bagaimana sebuah karya sastra itu menjadi sebuah bagian bentuk ekspresi seseorang untuk mengungkapkan ekspresi dirinya, kebutuhannya, kepentingannya, perasaannya, ide-idenya yang diungkapkannya itu tidak hanya ide atau perasaan bahagia saja, tetapi juga perasaan sedih, perasaan menderita, perasaan tertekan. Nah, itu namanya alam. Sedangkan perasaan yang amal itu perasaan yang penuh harapan, cita-cita, inspirasi. Nah, seperti itu. Jadi, sastra itu ya ya di antara kedua itu. Kalau tidak sedih ya bahagia, seperti itu ya. Watatalla'atihi. Watatalla'atihi ini kalau bisa dilihat di bawah ya, kalian bisa cari di sini kan saya sudah menuliskan. Di sini ada tatalla'atihi. Artinya apa? Di sini aspirasi atau pengalaman hidup. Jadi mengungkapkan bagaimana aspirasi ya, aspirasi dan inspirasi. Aspirasi dan inspirasi. Kalau inspirasi itu kan kita terinspirasi dari orang apa namanya? Pengalaman orang itu menginspirasi kita terus diterapkan pada kehidupan kita. Tapi kalau aspirasi dari dalam keluar gitu. Kalau inspirasi dari luar ke dalam gitu ya. Jadi kalau aspirasi itu bagaimana kita menyampaikan pengalaman-pengalaman hidup kita, bagaimana kita mengekspresikan apa yang kita rasa, apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, itu namanya tatalla'atihi ya, apa yang terjadi dalam kehidupan. Wa yumkinu ta'bir anizati wasobal ahasis wal afkar al wijdaniyah fi qawalib mukhtalifah. Dan ekspresi diri ini tadi itu bisa diungkapkan dengan cara gitu ya, sobal ahasis. Sobal ahasis itu soba itu menuangkan perasaan-perasaan, wal afkar al wijdaniyah, apa al afkar al wijdaniyah itu semacam pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan, ide-ide yang wijdaniyah. Apa itu wijdaniyah? Nah, kalau di underline itu berarti dia ada di mufradat ya. Misalnya di sini dijelaskan al-wijdaniyah itu artinya hati nurani. Al-wijdaniyah hati nurani. Artinya gagasan-gagasan yang memang datang daripada diri diri pribadi sendiri. Gagasan yang datang daripada hati nurani. Berarti sifatnya subjektif gitu ya. Jadi sebuah ide gagasan yang secara subjektif datang dari
pribadi sendiri fi qawalib mukhtalifah minan nusus al-adabiyah, dalam bentuknya yang bermacam-macam. Nah, yang tadi saya bilang, kalau wujud orang mengekspresikan diri itu kan dia bermacam-macam. Nah, ini juga ekspresi yang dibuat dalam hal menuangkan perasaannya itu juga dalam bentuk fi qawalib. Fi qawalib itu fi atau dalam bentuk yang atau fi syakli, dalam bentuk yang bermacam-macam, dalam bentuk apa namanya sastra, kesusastraan Arab. Misalnya kisah, wal riwayah, wal maqalah al adabiyah. Misalnya ada yang kita namakan namanya kisah, cerpen. Kisah itu kan cerpen ya, kisotun qasiratun. Ada yang kita namakan riwayah atau novel. Ada yang kita namakan al-maqalah al-adabiyah. Al-maqalah al-adabiyah itu adalah apa? Teks-teks atau naskah-naskah sastra. Naskah-naskah yang di dalamnya khas berbau sastra, ya. Wa yuqassimul adab ila nau'ain asasiyain tandariju tahtahuma an-nusus al-adabiyah. Jadi secara garis besar ya sebenarnya sastra itu kan dibagi menjadi dua apa namanya dua bagian yang pokok gitu ya, yaitu al-adab al-khayali wal adab ghairul khayali, yaitu sastra yang imajinatif. Apa itu imajinatif? Apa imajinatif? Berdasarkan daya hayal penulis, Bu. Betul ya. Nah, al-adab imajinatif itu al-adab khoyali. Jadi al-adab yang di dalamnya itu muatan imajinasinya itu mendominasi daripada realita atau fakta. Nah, yang kedua adalah al-adab ghairul khayali. Jadi kalau ghairul khayali itu jadi dia apa namanya lebih kepada teks-teks sastra yang mengedepankan fakta dan realita daripada imajinasi. Tetapi bukan berarti tidak ada imajinasi sama sekali, ya. Tetap ada imajinasi, tetapi porsinya tidak sebesar pada adab al-khayali seperti itu. Di al-adab al-khayali juga tidak semuanya adalah imajinasi, tidak juga. Ada juga unsur-unsur fakta dan realita di dalamnya, begitu ya. Amal adab al-khayali fahuwal adab alladhi yastada'ihil katib min mukhayyalatihi wa natajihi syu'uri al-khas ya. Jadi kalau misalnya sastra imajinatif tadi sebagaimana sudah dijawab ya sama siapa tadi Irtifa gitu ya. Jadi sastra itu adalah yastada'ihil katib. Yastada'i itu artinya seorang penyair, al-katib di sini namanya asyair, itu dia Yastada'i itu mempergunakan daya hayalnya dan imajinasi natajihi syuuri, dan dia menggunakan intuisi perasaannya secara khusus gitu ya. Jadi di dalamnya terdapat muatan-muatan di mana seorang penyair itu menggunakan daya hayalnya dan intuisi perasaannya gitu ya. Mislur riwayah wal kisos al qasirah, seperti novel-novel itu ya, terus ada juga cerpen-cerpen. Nah, sedangkan al adab ghairul khayali, sedangkan adab yang non imajinatif itu adalah sastra yang lebih mengedepankan qaddama yuqaddimu, mengedepankan terkait tentang haqaiq waqi'iyah, ibrol maqalat wat tarajum. Jadi kalau yang dinamakan non imajinatif atau sastra non imajinatif itu adalah sastra yang mengemukakan atau mengungkapkan ya haqaiq waqi'iyah, realita daripada fakta realita kejadian yang sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Ibrol maqala wat tarajum, yang biasanya di apa namanya diekspos atau dipublish gitu ya lewat berupa apa makalah-makalah ilmiah, terjemahan-terjemahan, wal yaumiyat. Yaumiyat itu apa? Yaumiyat itu semacam apa namanya diary ya. Diary, kalian punya diary tidak? Nah, itu kalau kalian punya diary suka menulis apa yang menjadi
pengalamannya hari ini tuh dituangkan dalam sebuah tulisan, nah itu dia merupakan bagian daripada sastra non-imajinatif. Kenapa dia dinamakan menjadi sastra non-imajinatif? Karena ketika dia menuangkan gagasan dan pemikirannya dalam bentuk tulisan, itu adalah berdasarkan hal yang realita yang terjadi saat itu, ya. Tidak dimasukkan unsur-unsur imajinatif, meskipun mungkin ada hal-hal yang dimasukkan, misalnya hal-hal imajinatif itu misalnya harapan-harapan dia ke depan gitu ya. Nah, itu juga bisa dimasukkan sebagai bagian daripada sastra non imajinatif. Wal anwa al mukhtalifa minas sayri wal anwa, dan berbagai macam bentuk biografi. As-sair itu kan biografi, ya. As-sair az-zatiyah namanya. Kalau biodata diri gitu, bisanya kita menulis as-sair az-zatiyah, biodata diri. Nah, itu kan tidak mungkin kalau kita memasukkan biodata diri atau biografi seseorang dengan ada unsur-unsur khoyalinya. Pasti dia realita berdasarkan pengalaman hidup yang terjadi pada eh, pada tokoh tersebut, seperti itu. Wa fi ma ya'ti tawdihu haula anwa unusus al-adabiyah, dan ini nantinya akan dijelaskan ya terkait apa sih perbedaan eh, apa ar-riwayah itu seperti apa, al-qisas al-qasir itu seperti apa, al-yaumiyat itu seperti apa, as-sair itu seperti apa, itu akan dijelaskan kemudian. Nah, selanjutnya adalah ta'rif an-nas wan nas al-adabi, ya. Jadi di sini akan dijelaskan terkait tentang apa namanya? Perbedaan antara teks dan juga teks sastra, ya. Jadi ada bedanya ini antara teks dan juga teks sastra. Teks pada umumnya dengan teks sastra, ya. Apa itu bedanya? Pertama, li kalimatin nas ma'ani wa dilalatun mutanawwi'ah fil lughatil arabiyyah. Jadi kalau kita melihat makna daripada kata teks, ya, teks nasun. Nas itu kan satu teks. Kalau banyak teks itu namanya nusus. Makanya mata kuliah kita itu namanya an-nusus al-adabiyah. Artinya nanti yang kita pelajari itu tidak cukup hanya satu teks, tapi berbagai macam teks sastra gitu ya. Nah, jadi li kalimatin nas ma'anin wa dilalatun mutanawwi'ah fil lughatil arabiyyah. Jadi makna teks itu memiliki apa? Interpretasi makna yang banyak. Memiliki multi tafsir, memiliki multi makna di dalam bahasa Arab. Fahiyya ta'ni nuqtatun nihaya. Di antara makna daripada teks itu artinya nuqtatun nihaya. Apa itu nuqtatun nihaya? Nuktoh. Kalian tahu nuktoh? Apa itu nuktoh? Titik. Titik. Ya. Nuktoh itu titik. Nuktotun nihaya. Titik penghabisan. Titik akhir. Jadi kalau titik itu memang ditulisnya kan terakhir kan? Tidak mungkin titik ada di tengah. Kalau di tengah namanya saula. Namanya ya saula, koma. Tapi kalau yang terakhir itu pasti namanya titik karena memang dia penghabisan. Awil wusul ilal hadafi wal ghaya, atau sampai kepada sebuah tujuan atau sebuah ya tujuan. Al hadaf wal ghaya itu artinya sama, tujuan. Jadi dia diartikan sebagai sebuah titik penghabisan atau sampai kepada tujuan yang dimaksud, sampai kepada cita-cita yang dimaksud, itu ya makna daripada kata nas itu. Wata'ni kadzalika tahdid wa ta'yin. Dan dia juga bisa berarti tahdid. Tahdid itu artinya penegasan, atau ta'yin itu juga penentuan, menentukan, memilih, menentukan di antara beberapa pilihan, itu namanya ta'yin wa tahdid, menegaskan pilihannya. Wa ta'adda hadhil ma'ani minal ma'anil majaziyah ghairul mubasyarah. Nah, seringkali mana-mana yang tadi saya sebutkan seperti nuqtatun nihaya, wusul ilal hadab, terus apa tadi at-tahdid wa ta'yin, itu dia seringkali maknanya itu makna majazi. Apa itu makna majazi?
makna yang metafora. Apa makna metafora? Makna yang tidak sebenarnya gitu ya. Makna yang tidak bukan makna yang tersurat, tetapi makna yang tersirat ya. Makanya dinamakan al-majaziyah ghairul mubasyarah. Jadi makna yang metafora yang tidak mengungkapkan maknanya secara langsung. Jadi makna tersirat lah istilahnya. Amal makna asli li kalimatin nas fahuwa zuhur wal bayan. Adapun makna kata anas itu yang merupakan makna asli ya. Kalau tadi makna majazi, nah ini sekarang makna aslinya adalah az-zuhur wal bayan. Az-zuhur wal bayan itu kan artinya apa? Penjelasan, sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah nyata, sesuatu yang sudah ada bentuk konkretnya. Itu artinya. Nah, ya. Jadi kalau kita ditanya ma huwa al makna al asli li kalimatin nas al makna al asli fahuwa az-zuhur wal bayan. Jadi sebenarnya makna teks secara asli itu makna aslinya itu ya adalah sebuah kejelasan, sebuah eh, apa zuhur itu kan jelas, nyata. Jadi sesuatu yang sifatnya sudah konkret, bukan hayali aja gitu ya. Wa fit ta'arib al-aurubiyah ta'arrafa kalimat nas bimakna nasij. Nah, pengertian ini juga diterjemahkan oleh para peneliti-peneliti apa namanya yang berasal daripada Aurubiyah, Eropa ya. Peneliti-peneliti Eropa juga ikut memberikan kontribusi memaknai kata daripada nas. Nas menurut para apa namanya para ahli bahasa orang-orang Eropa gitu ya mengatakan bahwa kata nas itu berarti nasij. Apa itu nasij? Nasij, pernah dengar nasij? Ya, nasis itu dicatat ya. Jadi kalau ada kata-kata yang kalian belum pahami itu mohon dicatat ya. Jadi kalau keluar lagi apa kata-kata tersebut sudah ada catatannya. Saya pun begitu kalau belajar bahasa Arab, belajar sastra Arab, kalau ketika menelaah sebuah teks sastra itu saya tulis. Kadang saya tulis di handphone ya, kadang tulis di buku, saya tulis karena kita itu seringkali lupa ya kan afatul ilmi nisyan bencananya bencananya ilmu itu adalah lupa maka harus kita apa namanya ikat ilmu itu al ilmu nurun wa qaiduhu al ilmu nurun wa qaiduhu kitabatun ya. Jadi al ilmu ilmu kan adalah sebuah cahaya gitu ya, sebuah penerang. Maka untuk mengikatnya itu tidak bisa dengan kita menghafal, tetapi kita harus mengikatnya dalam sebuah tulisan. Makanya tulisan itu penting ya. Oke, itu. Seperti Lulu, Putri Lulu. Nah, itu Putri Lulu sudah mulai apa namanya menulis ya. Jadi harus ditulis gitu. Nah, jadi itu namanya nasis, artinya tenunan, ya. Ai nasijun nas wa tarabutul kalimat wa ta'allafuha ma'an litakwin makna muhaddadin. Jadi kenapa sih kok makna kata apa namanya teks itu diartikan sebagai tenunan? Nah, karena tadi dia tidak bukan mengandung makna al-asli, tapi dia mengandung makna al-majaziyah ghairul mubasyarah. Dia mengandung makna perumpamaan yang tersirat. Kalau menenun itu kan artinya nasi junas wataro betul. Dia menenun teks. Secara pengertian kan masa iya sih teks itu ditenun gitu kan. Tetapi dia mau mengumpamakan bahwa teks itu tuh bisa ditenun loh. Teks itu tuh bisa ditenun. Bisa ditenun bagaimana menenun teks? Menggabungkan taro butul kalimat wa ta'ala fuhamaan. Mengikat kalimat-kalimat. Ya, kalimat-kalimat itu kan ada kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga, kalimat empat gitu ya. Nah itu apa diikat. Setelah kalimat itu diikat antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, maka dia disusun menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Nah,
makna yang seperti itu mengikat kalimat, terus menyusun kalimat, itulah yang membuatnya litakwin makna muhaddadin untuk membentuk sebuah makna yang tertentu. Nah, itu makanya dia menisbahkan atau memberikan perumpamaan teks itu sebagai sebuah tenunan ya, karena menenun teks kalimat menjadi sebuah makna tertentu gitu ya. Wali kalimatin nasis dilalatun maknawi ya ma'hudha minasyaklil madi lin nasis ya. Jadi memang sebenarnya kalimat tenunan itu memang mengandung makna yang sangat banyak, multi makna lah. Ya. Karena memang secara maknawi ya, secara etimologi. Nah, secara etimologi, secara bahasanya gitu ya. Nah, dia itu diambil daripada bentuk atau minasyaklil madi linasis. Kalau kalian lihat bentuk material daripada tenunan, kalau kalian mau menenun itu kan dibutuhkan apa? Dikotus sinaah. Dikotus sinaah itu ketelitian. Butuh telaten ya, butuh teliti. Nah, itulah diumpamakan seperti itu dalam membentuk teks. Waktimalul amal wal juhdul al mutkin al mabdzul fin nasis. Nah, ketika dalam proses menenun itu kan dibutuhkan ketelitian, ketekunan, terus dibutuhkan effort. Waktimalul amal wal juhdil mutkin itu artinya effort yang luar biasa untuk membuat sebuah tenunan gitu ya. Nah, effort yang luar biasa, ketelitian, ketekunan itulah yang dinisbahkan dan diumpamakan kepada sebuah makna teks gitu ya. Wayah taliful manal istilahi linasi bihasbil haklil ma'rufi. Nah, adapun maknanya secara istilahi, makna secara istilahi itu dia dinisbahkan kepada al-haklul ma'rufi. Al-haklul ma'rufi itu adalah sebuah bidang yang sudah banyak diketahui ya. Alladzi yantami ilaihi fahunaka an-nasu al-adabi wan nasul al-ilmi. Jadi adapun secara istilahi makna kata nas itu dia tergantung terhadap bidang yang mau diketahui. Misalnya kalau teksnya itu di dalamnya mengandung banyak unsur-unsur khoyali, unsur-unsur imajinasi, maka dia dinamakan sebagai nasul adab. Tetapi kalau di dalamnya itu banyak mengandung realita, keilmuan, teori-teori, maka dia disebut dengan nasul ilmi, teks ilmiah, gitu ya. Wahuna kata arif muhaddada wa khosatul kalimatun nasu fi badil hukuli dilaliyah muhtalifah anil maknal am di kalimatin nas. Dan itu juga ada beberapa pendapat-pendapat lainnya juga ya, yang memberikan makna terkait teks ini, baik itu makna secara umum maupun makna secara khusus ya. Itu adalah definisi daripada makna teks. Selanjutnya, amma binisbah ila ta'arifin nas al-adabi faqad arrafa hu adadun minan nuqat wal bahisina minhum Said Yaktin. Nah, di sini dia mau menjelaskan bahwa definisi daripada teks sastra, tadi kan kita sudah membahas terkait teks ya. Nah, sekarang adalah pembahasan terkait teks sastra. Teks sastra itu juga didefinisikan oleh berbagai macam ahli, berbagai macam pendapat para ahli bahasa. Di antaranya adalah seorang ada dominan nukot, arrofahu ada dominan nukot wal bahisina. Dan ada orang yang diketahui sebagai salah satu kritikus sastra, dan dia juga seorang orang yang banyak peneliti sastra lah, dibilang al-bahisin itu kan peneliti sastra, yaitu yang bernama Said Yaktin ya. Said Yaktin mengatakan waddoha bi anna nasu wa binaun dilaliyun. Dia mengatakan bahwa sebenarnya teks itu adalah binaun dilaliyun. Nah, kita bisa cari di sini di mufradat yang sudah saya sematkan di belakang itu ya. Itu ada kata binaun dilaliyun.
Ya, kita cari ada nggak binaun dilaliyun. Nah, di sini binaun dilaliyun artinya adalah struktur makna, ya. Jadi di sini eh, teks itu ya, teks menurut Said Yaktin itu adalah struktur makna. Struktur makna yang seperti apa yang diberikan makna oleh Said Yaktin itu adalah struktur makna yang eh, yantajihu jamaah au fardun yatakawwanu min kalimatain fa aksar. Jadi dia mengatakan bahwa teks itu adalah struktur makna yang menghasilkan beberapa atau banyak daripada satu kalimat, dua kalimat, atau lebih daripada dua kalimat. Fihinin arrofa'a. Eh, jadi struktur makna yang dimaksudkan oleh Said Yaktin itu adalah sebuah struktur makna yang di dalamnya menghasilkan satu atau beberapa kalimat, ya, yang kalimat tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang dinamakan sebagai teks gitu ya. Nah, selain Said Yaktin itu juga ada namanya Ar-Rafa Muhammad Azam An-Nas. Muhammad Azam memberikan pengertian. Ar-Rafa itu bukan mengetahui, bukan. Ada Ar-Rafaya Rifu, ya. Kalau Ar-Rafaya Rifu artinya mengetahui. Kalau arrofa yu'arrifu artinya memberikan definisi, memberikan pengetahuan, memberikan istilah, itu namanya arrofa yu'arrifu. Adapun Muhammad Azam memberikan pengertian bahwasanya teks itu adalah wihdatun lugawiyah. Ya, nanti ada lagi di sini, kalian cari di sini wihdatun lugawiyah itu apa artinya? Wihdatun. Wihda. Ya, di sini nih. Ada nggak wihdatun lugawiyah? Nih, ada ya. Di sini ada wihdatun lugawiyah itu bermakna kesatuan kebahasaan. Jadi kalau menurut Said Yaktin tadi kalau teks itu adalah struktur makna, sedangkan menurut Muhammad Azam eh, teks itu adalah kesatuan makna, ya. Kesatuan makna. Nah, maknanya seperti apa yang dimaksud oleh Muhammad Azam ini? Kesatuan makna yang mutarabitoh tajma'uha bunyan sakofiyah au bunyan istimaiyah muhaddada. Artinya kesatuan apa namanya bahasa gitu ya, kesatuan makna bahasa yang merupakan campuran daripada struktur sakofia, struktur budaya, struktur sosial di tertentu. Jadi itu yang dinamakan sebagai sebuah teks. Wa arrafa Muhammad Miftah An-Nas ala annahu wihdatun lugawiyyah, sama juga ya. Sedangkan Muhammad Miftah juga memberikan pengertian bahwa teks itu adalah kesatuan bahasa di mana munsajimah, murtabit, murtabitun tabi'iyah, yatawalladu min ahdasin nafsiyah au tarihiyah fi syakin muayyanin. Artinya kesatuan bahasa yang apa namanya? Yang lahir daripada apa? Yang dilihat daripada aspek-aspek eh, tobiiyah, aspek-aspek alami, terus yang diambil dari sebuah kejadian ahdatsun nafsiyah, jadi peristiwa-peristiwa psikologi ya, atau peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan histori atau tarihiyah fi siyakin muayyanin dalam konteks-konteks tertentu. Jadi menurut Muhammad Miftah bahwa yang dimaksud dalam teks sastra itu adalah sebuah kesatuan bahasa yang dimana kesatuan bahasa yang dimaksud terdiri dari berbagai aspek, aspek sosial, aspek budaya, aspek psikologi, aspek apalagi antropologi. Nah, itu pada konteks-konteks tertentu. Jadi tergantung konteksnya nih, mau konteksnya seperti apa, itu yang dinamakan sebagai sebuah teks ya. Nah, selanjutnya ini ada takrib An-Nas al-Adabi. Kalau tadi kita sudah bicara terkait apa sih makna teks itu, nah sekarang adalah makna teks sastra, ya. Makna teks sastra di sini adalah yang tabirun nas al-adabi zu manzumah ma'rufiyah
tata'assasu 'alal ma'rufah, ya. Jadi yang dimaksud dengan teks sastra itu adalah sebuah teks yang tersusun, ya. Manzumah itu kan tersusun, ya. Munazzomah. Nah, itu kan kalau munazzomah itu organisasi namanya. Munazzomatut tolabah. Organisasi mahasiswa misalnya, ya. Nah, itu jadi manzumah itu sesuatu yang sudah tersusun, ya, sesuai dengan istilahnya tata asa alal ma'rufah, ya, yang sudah disusun secara sistematis, ya, wal janibin nafsi wal atifi, yang di dalamnya itu mengandung muatan an-nafsi wal atifi, yang di dalamnya itu menganut apa namanya. Mm-mm. Yang di dalamnya menganut aspek-aspek psikologi, perasaan gitu, ya, mengungkapkan apa hati dan perasaan yang dia rasa gitu, ya. Wa ya'rufun nas al adab bi annahu matanul kalam. Nah, dari pengertian ini bisa diambil pengertian bahwa teks sastra itu adalah matanul kalam. Matanul kalam, bukan matan. Matanul kalam. Apa itu matanul kalam? Kita coba cek di sini, ya. Matanul kalam itu apa artinya? Ada tidak? Matanul kalam. Matanul kalam itu adalah the body of speech. Ya, the body of speech. Itu adalah kerangka daripada speech. Speech itu bisa diartikan sebagai sebuah kata-kata yang panjang atau pidato gitu, ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dia merupakan bagian daripada the body of speech, bagian daripada sebuah kalimat yang panjang gitu, ya. Alladzi yu'abbirul adib an masyairihi, di mana seorang sastrawan, al-adib itu kan sastrawan, ya, di mana dengan kalimat yang panjang, kalimat yang bermakna ini itu diungkapkan oleh seorang sastrawan dalam mengungkapkan masyair, dalam mengungkapkan apa yang dia rasakan, dalam mengungkapkan ide dan perasaannya. Wa ma yujawwilu bi khotirihi, dan apa saja yang terlintas di pikirannya. Jadi ya, yang namanya ide itu kan kadang tidak sesuai dengan kita lagi apa namanya pengen cari ide nih. Kadang tidak tidak datang ide tersebut, ya kan? Tetapi kadang kita tidak terpikir, lagi melamun, lagi tidak mau diganggu gitu. Kadang ide-ide itu muncul, ya. Jadi yang terlintas kadang tuh. Wa yakunu zalika wadihan fin nusus al adawiyah wal al mutanawiyah. Nah, tetapi sebuah susunan kata yang di dalamnya ada aspek-aspek psikologi, perasaan, dan dikumpulkan dari beberapa ide, itu tuh tidak akan menjadi sesuatu yang esensial atau tidak akan menjadi apa-apa ketika dia tidak dijadikan dalam bentuk yang jelas. Bentuk yang jelas itu, ya, misalnya kita bikinkan cerpen, kita bikinkan novel, atau kita bikinkan syair dengan segala bentuknya gitu, ya. Wal khatira wal maqalu wal masrohiyah wal khitabu bijami'i anwa'iha. Jadi apa-apa yang merupakan gagasan dan inspirasi seorang sastrawan dalam mengungkapkan perasaan, ide, dan pemikirannya itu semuanya memang dibentuk dalam suatu karya sastra, ya. Jadi seorang sastrawan itu, ya, adalah orang yang memang memiliki karya. Jadi seseorang tidak bisa dikatakan sebagai seorang sastrawan kalau dia tidak memiliki karya. Oh, saya adalah orang yang misalnya, Bu, saya adalah orang yang punya ide dan imajinasi yang luar biasa gitu, ya. Misalnya saya sering bisa membuat semacam cerita gitu, ya. Tapi ceritanya hanya dipikirkan saja. Ceritanya tidak direalisasikan dalam bentuk apa gitu, ya. Tidak direalisasikan dalam bentuk cerpen, novel, atau drama, atau puisi, atau pidato gitu, ya. Tidak jadi apa-apa, tidak bermakna apa-apa. Jadi memang harus diaktualisasikan lewat karya sastra, ya. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjut.
Belum ada pertanyaan ya. Nah, saya lanjutkan dulu satu satu penjelasan lagi. Jadi ketika kita membahas tadi apa namanya terkait tentang apa itu teks dan apa itu teks sastra, nah ini merupakan anasir anas al-adabi. Anasir itu apa? Unsur-unsur atau macam-macam aspek-aspek yang harus ada di dalam sebuah teks sastra. Ya tawin nas al-adabi ala majmu'ah minal anasir. Jadi ketika kamu menentukan li'an tuhadid wa tu'ayyin hada min nasil al-adab au anas al-am fa anta labud an tu'ayyin bi anna hadhihi bi anna hadha nas yahtawi ala al-anasir at-taliyah. Jadi harus memenuhi kaidah-kaidah unsur-unsur aspek-aspek yang di bawah ini. Pertama adalah unsur lafzi. Taktabirul alfat al-bunyatul asasiyah al-linasil adabi. Jadi sebuah teks sastra itu ya modal pertamanya adalah adanya lafat, adanya kata, adanya kalimat, ya. Ya kalau tidak ada kata, tidak ada kalimat, itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah bagian sastra. Baik itu lafadznya itu dituliskan atau lafadznya itu diucapkan. Ada yang namanya sastra lisan, ya, tidak perlu dituliskan, tetapi hanya diucapkan, itu sastra lisan. Tetapi kan dia butuh lafadz. Lafadz menjadi media utama dalam aspek teks sastra ini. Yang kedua adalah unsurul afkar. Unsurul afkar itu adalah ide. Jadi ide itu harus menjadi landasan dalam sebuah teks sastra. Karena ide itu alladzi yakumu ala tafsiril hayat. Dengan adanya ide itu bisa kita menjelaskan atau menjelaskan terkait tentang bagaimana sebuah kehidupan, bagaimana tentang fenomena tabiiyah, fenomena alam ya, al-mazahir atau tabiiyah wal insan. Fenomena alam dan manusia itu seperti apa? Wa yajibu an tattasimul afkar bi iddati simat. Ya, jadi kalau kita punya ide, itu kita harus memiliki unsur-unsur juga yang terdapat dalam ide itu. Pertama, al-asola. Al-asola itu adalah originalitas. Jadi, kalau kita punya ide itu bukan ide yang kita ambil daripada hasil pemikiran orang lain, yang kita copy paste. Tetapi ide yang datang daripada original pemikiran kita. Ya, wattolaqoh, ya, wal jamal wa antakuna qayyimah. At-tolaqoh, apa itu at-tolaqoh? Apa di sini at-tolaqoh? Kita cari. Kelancaran. Ya, at-tolaqoh itu artinya apa? Kelancaran. Jadi memang begini prinsipnya, kalau memang kita yang merupakan si empunya ide, maka pasti ada lancar. Lancar mengungkapkan, maksudnya tidak tersendat-sendat. Tetapi kalau ide itu datang dari hasil mencontek, hasil mengcopy paste, itu tidak murni kan? Tidak murni datang dari diri kita sendiri. Nah, itu eh, merupakan sesuatu yang tidak masuk dalam sebuah ide gitu ya. Berarti itu plagiat bukan ide. Wal jamal, jamal itu artinya mengandung keindahan. Di dalam ide itu ya harus estetik, harus mengandung sesuatu yang membawa keindahan atau sesuatu yang sifatnya estetik tadi ya. Wa antakuna qayyimah dan bernilai. Jadi ide itu harus memiliki apa tadi originalitas, kelancaran, estetika dan juga kebernilaian. Jadi dia memiliki value ya. Value itu nilai, memiliki nilai. Ide itu yang luar biasa. Ide itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Ide itu bisa dijual gitu ya bagi orang yang buntu ide gitu ya, butuh ide ya itu seperti kita kenal dengan AI ya. AI itu kan membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas ya. Tetapi AI tidak bisa dijadikan sebagai referensi.
tetapi dia hanya bisa dijadikan sebagai ide, tetapi tidak sebagai referensi. Tidak bisa di copy paste sementah-mentah lah gitu ya. Jadi harus diparafrase dulu, diambil ide pokoknya dan untuk kita kembangkan, bukan untuk diplagiat gitu ya. Yang ketiga adalah unsur khoyal. Unsur khoyal ini adalah imajinasi tadi, ya. Imajinasi itu menjadi unsur yang terpenting dalam sebuah karya sastra. Innal khoyala dzu makanatun mutamayyizah fil adab. Sesungguhnya imajinasi itu memiliki posisi atau tempat yang tertentu, tempat yang luar biasa di dalam kesusastraan. Fahuwa daruriyun lisiyaqatil waqi' wa bina'ahu fil alamil adab. Karena imajinasi itu merupakan sesuatu yang penting untuk mendeskripsikan sebuah realita kenyataan yang ada di dalam ilmu sastra. Jadi kalau kita bicara konteks sastra, sastra itu tidak semuanya imajinasi. Jadi ada juga aspek realita yang realita itu diambil daripada kejadian yang sebenarnya, tapi diungkapkan melalui unsur-unsur al-khoyali. Sehingga dia menjadi karya yang fiktif gitu ya. Yang selanjutnya adalah unsur ma'ani, makna. Jadi sebuah teks sastra itu dia harus mengandung makna, ya, mengandung makna. Tak ada al-ma'ani imadatun nas al-adabi wa qiyamu jami wa alwanul adab. Jadi merupakan sesuatu yang menjadi pondasi dalam keilmuan kesusastraan itu. Teks adab itu harus memiliki makna, ya, makna tertentu gitu. Unsurul atifah alati tuakisu kullu ma fi suduri min masyair wa afkar wa ahasis wa infialat. Jadi unsur yang terakhir itu adalah unsur atifah atau perasaan, emosional. Emosional itu merupakan sesuatu bagaimana kita menyampaikan apa yang kita rasa dari apa yang kita rasa itu kan bentuknya kan bisa berupa ide, berupa pemikiran, berupa pengalaman hidup, berupa berupa hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu juga termasuk insting, intuitif gitu ya. Intuisi perasaan kita itu seperti apa, yaitu bisa kita ungkapkan gitu ya. Nah, itu merupakan bagian-bagian daripada teks sastra ya. Baik, saya kira ini cukup dulu ya. Karena kalau misalnya mau diteruskan ini panjang banget, ini sampai ke 10 nanti untuk pertemuan selanjutnya, agar nanti kalian juga bisa memahami penjelasan ini dengan baik gitu ya. Jadi tidak semuanya ya. Nah, nanti apa yang sudah disampaikan juga kalian bisa diulang-ulang. Insya Allah nanti ini kan ada recordnya ya. Ini ada recordnya akan saya upload nanti di channel YouTube saya dan bisa kalian ulang-ulang di reply apa yang tidak paham, apa yang belum jelas. Nah, itu bisa di reply. Baik, itu tadi penjelasan terkait tentang makna teks dan teks sastra. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan terkait apa yang sudah disampaikan tadi, silahkan. Ya, gimana? Ada yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan berarti saya anggap paham ya. Kalau tidak ada yang bertanya itu berarti paham. Tetapi ada dua kemungkinan ya. Kalau tidak bertanya itu paham banget atau tidak paham banget gitu. Kan ada dua. Nah, makanya kalau ada yang tidak paham ya ditanyakan. Kalau tidak mau bertanya berarti dianggap paham. Seperti itu.
Asifa Monika. Ya, Asifa Monika, silakan. Izin bertanya Ibu terkait tadi kan mengenai perbedaan antara teks dengan teks sastra. Mungkin saya kurang eh, mencerna gitu ya Bu. Jadi perbedaan dari keduanya itu yang intinya itu bagaimana Bu? Oke, perbedaan antara teks yang umum dengan teks yang sastra gitu ya. Nih, kalau dilihat dari penjelasan yang eh, ini ya, kita ulangi di sini. Nah, kalau dilihat dari penjelasan yang di sini ya, nah itu kan dia sudah memetakan antara dua teks, yaitu teks yang imajinatif dan teks yang non-imajinatif. Nah, teks eh, yang non-imajinatif ini itu lebih kepada teks-teks yang di dalamnya unsur imajinasinya itu tidak lebih banyak daripada realita. Itu namanya non-imajinatif. Tetapi kalau yang teks sastra itu adalah masuk kepada al-adab al-khoyali, ya, al-adab yang di dalamnya masuk kepada unsur-unsur imajinatif. Tetapi tidak sepenuhnya dalam sebuah teks itu adalah imajinatif semua, tidak. Ada aspek realitanya, tetapi tidak sebanyak unsur imajinatif. Ya, gitu. Jadi itu yang menjadi pembeda antara teks sastra dan teks yang biasa, yang non sastra maksudnya. Begitu Asifa, Monika. Baik Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Barangkali ada selama penjelasan misalnya terlalu cepat Ibu menjelaskan, mangga silakan ditanyakan kembali itu boleh ya. Jadi kita harus apa namanya harus kritis. Jadi ada hal-hal yang kita harus tanyakan itu nggak apa-apa, jangan malu bertanya nanti sesat di jalan. Kalau di pertemuan pertama belum paham nanti dan tidak ditanyakan nanti khawatirnya pertemuan kedua itu kan penjelasannya ada kaitannya dengan pertemuan pertama. Jadi nanti khawatir ketertinggalannya akan berlanjut hingga pertemuan-pertemuan seterusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau membagi antara teks sastra dan non sastra gitu ya, non sastra dan teks non sastra, misalnya kita bilang diary, terjemahan, makalah ilmiah, biografi dan autobiografi itu bisa dimasukkan kepada kategori yang eh, apa sastra non imajinatif ya, bukan bukan termasuk jenis sastra gitu ya, tapi dia masuk kepada teks non imajinatif. Yang satu lagi adalah teks sastra. Jadi teks sastra itu ya adalah di dalamnya terdapat unsur-unsur imajinatif yang menjadi konsep penting atau elemen penting dalam sebuah teks. Misalnya dalam bentuk cerpen, dalam bentuk novel, dalam bentuk drama, dalam bentuk puisi dan syair. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau mengabsen dulu untuk pertemuan kita pada hari ini.
Baik, man zakaro ismuha au ismuhu fa alaiha wa alaihi li ayyarfa yadahu au mada au yujibu bi hadir au hadiroh. Jadi yang namanya disebut ya, boleh angkat tangan atau hadir atau menyebutkan hadir atau hadiroh. Riyandi, Hadir, Bu. udah ya. Afif Abdul Latif. Hadir, Bu. Hmm, Hadir. Oke. Alendro Cahya Prasetyo. Hadir, Bu. Dery Lia Ananta. Hadiroh. Kaila Nuraini Siswoyo. Hadiroh, Ibu. Fajar Sopian Taufik. Fajar ada Fajar? Ada, Bu. Oke. Siti Nuryani. Hadiroh, Bu. Mesita Intan Patricia. Hadiroh, Ibu. Asifa Monika. Udah ya. Hadir, Bu. Hadiroh, Bu. Oke. Putri Lulu Anis Ainun Nisa. Hadiroh, Bu. Eman Wiranto. Hadir, Bu. Cindy Eviliani. Hadiroh, Ibu. Irtifa Nuraini. Hadiroh, Ibu. Nanda Zahwa Prastia. Hadiroh, Ibu. Rizky Faturrahman. Hadir, Bu. Rita Apriani. Muhammad Mumtaz Fadila. Hadir, Bu. Desi Amalia Zohiro. Hadiroh, Ibu. Rafli Sidik. Rafli Sidik. Rafli? Tidak hadir ya Rafli ya? Rafli Sidik Alfa ya. Tidak ada berita. Muhammad Balia. Muhammad Balia. Tidak ada juga. Oke, Alfa juga. Tidak ada keterangan. Ahmad Zamzami Mahrus. Ahmad Zamzami Mahrus mana? Tidak ada juga. Kalau tidak ada Bu. keterangan berarti Alfa Bu, ya. punten Bu. Ya, Balik siapa? hadir Bu. Mana Balia? Kenapa Hadir kok Bu. tadi Aduh, ini nggak merespon lagi apa? lagi di kamar mandi Bu. Kamar mandi. Oke. Nah, seperti itulah yang dibutuhkan untuk menyalakan kamera ya. Jadi kalaupun berhalangan hadir bisa izin. Izin dulu mau ke belakang gitu ke kamar mandi gitu ya. Kalau Rafli Sidik nggak ada. Tidak ada. Ahmad Zamzami Mahrus? Tidak ada ya. Ahmad Zamzami Mahrus. Lis Barka? Lis Barka? Tidak ada juga Lis Barka. Lis Barka. Oke. Berarti yang tidak hadir pada hari ini Rafli Sidik, Ahmad Zamzami Mahrus, dan Lis Barkah ya. Nah, nanti bagi yang tidak atau berhalangan hadir Hasan apa share setelah ini. Ya, baik, cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Insya Allah natawajah ibrah Zoom meeting di al-usbu at-taliyah di yom al-arbi'ah di as-sa'ah al-ashirah wa khamsata asyara daqa'iq insyaallah wa narju kulluna fi sihatin wal afiyah kai insyaallah natawajjah fi al-usbu al-qadim. Rubbama kafaitu bihaza dirosatan al-yaum akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ibu. Dokumentasi dulu ya. Dokumentasi foto dulu.
Diambil foto dulu. Hmm, itu list Barca ada ya? Ada Ibu masuk Zoom-nya. Sama Ahmad Zamzami juga masuk Bu Zoom-nya. Nah, orangnya kemana? Tidur kali Bu. Bu. Lagi Iya, ke itu WC paling Bu. list Barca ada, Ahmad Zamzami Mahruz ada, tapi dipanggil tidak nyaut. Tuh ya, itulah apa Buat. namanya? Kalau online itu, kalau Zoom meeting, Google Meet itu saya mengharuskan untuk menyalakan kamera seperti itu. Jadi namanya kuliah online itu tidak bisa disambi-sambi. Ini dihidupin apa layarnya terus dimatiin apa kalian Zoom tetapi layar dimatiin tapi nggak ngikutin kuliah pergi kemana gitu kan ke atau mengerjakan sesuatu yang lain. Nah, itu bukan kuliah namanya, nyambi gitu. Jadi kalau yang tidak menyalakan kamera itu dianggap Anda tidak mengikuti perkuliahan, ya seperti itu. Ya, seperti ini kan, dipanggil, di absen, tidak nyaut gitu ya. Nah, itu berarti dianggap tidak mengikuti perkuliahan walaupun secara secara handphonenya ada gitu ya. Di Mayanya ada namanya gitu masuk, tetapi tidak merespon setiap apa yang dilakukan di kelas itu tidak merespon. Itu sama aja nggak ada kan? Baik. Coba dinyalakan Aku dulu belum. kameranya. Oke. Udah Bu. Oke, Wahid, saya hitung ya. Wahid, Isnani, Salasa. Oke. Oke ya. Baik, naktafi bihaza di rosatanal yaum akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazilan Terima Ibu. kasih Bu. Syukran Ibu. Afwan, ma'asalamah, ilaliko. Ilaliko. Betul.